Hello guys, welcome back to my channel with me Andus Siregar. Kali ini kita nggak akan bermain game bro, melainkan kita akan membahas konten lainnya. Dan inilah episode pertama dari Secret Talk bro. Dan apa itu Secret Talk, Wan? Oke, Secret Talk adalah membahas masalah yang tidak kita ketahui dan tidak bisa kita lihat, dan dimana kita penasaran dengan hal itu, dan di sini gak akan kita bicarakan. Dan lu harus kenalin dulu nih, ini teman gua. Bernama siapa? Perkenalkan, nama saya Rizwan Hidayat. Pekerjaan apa? Saya sebagai tenaga terapis di dunia medis dan non medis. Masih jomblo nggak? Jomblo sih, iya. Jadi kalau cewek-cewek jomblo bisa langsung hubungi Rizwan ya. Sekarang gue pengen bertanya nih ya. Jadi Talk Secret ini mempertanyakan apa yang gue pengen tanyain sama Rizwan ya. Jadi yang pertama nih, gue kan nonton ini Wan ya, apa videonya Raditya Dika ya. Jadi dia baru punya anak nih Wan. Dia baru punya anak, terus kata Kisah Tanah Jawa KTJ bahwa anaknya Raditya Dika ini ada leluhurnya Wan ya, ya kan? Iya. Yang menjaga anaknya tersebut. Nah, yang gue pengen tanyain gini Wan, apa semua orang punya leluhur pendamping masing-masing Wan? Pada umumnya, yang sepengetahuan saya, setiap orang lahir memiliki pendamping dari terah keturunannya. Ya, ada pertanyaan lain? Jadi semua orang punya nih berarti ya? Iya. Berarti benar dong tuh yang kata Om Hao itu ya? Iya, yang disampaikan oleh Pak Hao itu benar adanya. Gitu. Dan mereka ini pendamping leluhur ini semuanya bersifat positif atau bisa jadi juga negatif Wan? Positif dan negatif yang ingin kita ketahui pada dasarnya, pendamping dari leluhur ini kan bisa berupa astral, itu apakah berupa bangsa jin yang diperoleh dari dia perjanjian dengan makhluk astral tersebut, ataukah berupa energi dari doa yang menampilkan perwujudan seperti makhluk, apakah dia laki-laki ataupun perempuan yang mendampingi tanpa merubah sifat dari orang yang didampinginya. Ya. Dia hanya ngawasin sebagai pengawas. Berarti itu tuh kayak yang kodam yang itu yang dibuat sama orang itu yang jin itu ya? Kalau bisa juga kodam itu bisa dari golongan jin, bisa juga dari golongan malaikat. Oh gitu ya. Kalau kecenderungan kodam yang bersifat dari malaikat ini kan menjadikan jiwa si yang didampingin ini menjadi bawaannya ingin selalu berbuat baik. Dan juga ada yang dari bangsa jin yang dimana bertujuan hanya untuk menyakitin orang, mengganggu orang kan gitu, dan hanya untuk keuntungannya dia sendiri. Tapi misalnya ada nih, misalnya pada dasarnya nih orangnya tuh baik Wan ya, tapi tiba-tiba dapat gangguan kayak gitu. Dia tuh tapi pada dasarnya dia tuh nggak jahat, tapi tiba-tiba ngelakuin hal jahat, bisa juga terpengaruh dari dia. Dorongan untuk dari pengaruhnya bisa ada kemungkinan. Kemungkinan ada. Itu karena kan pada dasarnya dia mengizinkan, secara tidak langsung mengizinkan itu seperti Pando. Tubuhnya dia itu mengizinkan, alam tidak sadar dia mengizinkan untuk melakukan itu. Misalnya dia punya pikiran-pikiran yang mengundang si energi ini untuk melakukan tindakan itu. Misalnya, saya mau ke sana nih, mau tahu gimana rasanya judi, ujung-ujungnya udah judi. Saya mau tahu nih rasanya mabuk, jadi mabuk. Karena rasa penasaran sih pada dasarnya. Tapi pada dasarnya tergantung manusia juga ya Wan ya? Tergantung dari orangnya, ya, manusia itu. Dan kalau misalnya nih, misalnya gue ada pendamping leluhur gue ya, dan gue tiba-tiba udah secara alami gue aktif gitu Wan. Tapi gue pengen gue kosongin Wan. Bisa, dan itu caranya dinetralisir aja. Cara menetralisir ini kan bisa dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada pencipta, dengan selalu berserah dirinya, dan kita meminta dan memohon pada sang pencipta untuk kita fokus hanya meminta pertolongan padanya. Oh gitu ya. Betul. Jadi bisa dinetralin ya. Betul. Dengan cara beribadah tuh kata Rizwan. Jadi jangan lupa beribadah bro. Karena gue juga banyak lupanya. Gitu. Kuncinya di ibadah. Terus kalau misalnya gini Wan, misalnya
ada leluhur di badan semua manusia nih, umat manusia kan ada kata lu ya. Itu cara merasakan atau mendapatkan firasatnya gimana tuh, Bang? Tanda-tandanya lah. Tanda-tandanya ya untuk awal-awal bulu-bulu kita branding. Tiba-tiba telinga kita berdenging. Tiba-tiba kita kayak terbawa ke alam yang dimana kok tiba-tiba kayak kita melihat diri kita. Seperti itu. Itu proses awal. Dan selanjutnya dengan di situ akan mendatangkan tergantung kita mengizinkan. Di saat kita memperoleh tanda-tanda seperti itu, di saat kita mengatakan oh saya siap dan ini manfaat untuk saya untuk merasakan kebesaran Sang Pencipta, kita terima, itu akan semakin dapat hal-hal yang penguatnya kan gitu. Nah, tapi kalau waktu kita pas merasakan tanda-tanda itu dan kita cuek, ya nggak akan masuk. Tergantung dari kita, Pak. Kesiapan energi itu kan sama dengan kita dikasih hadiah. Kita bisa nolak sama kita bisa menerima. Nah, kalau misalnya kita tolak, berarti kan nanti kan tertunda. Dan dia udah ada nih kan itu dan udah siap dan ilmu itu mau masuk, ditolak sama dia. Ya kan tetap ada, tapi dia kan nggak masuk. Istilah kata dicuekin ya. Dicuekin. Masa bodoh ya. Masa bodoh. Banyak tapi orang kayak gitu kan. Itu tergantung ini, selama ini sebagian kecil orang-orang itu kan mengabaikan ya. Dan kalau yang orang yang banyak itu ya alhamdulillah fungsinya untuk membantu orang-orang lain. Misalnya seperti ini, Pak Ando. Orang yang sudah aktif, energi dari terah keluluhuran ini, dia ini kan disebut orang saat ini kan seperti indigo ya. Indigo gitu. Ya kalau zaman sekarang. Ini manfaatnya seperti apa gitu, Pak Ando ya. Misalnya saya melihat orang lain, ya, waktu saya melihat mengamatin kamu ini Rizwan obatin ternyata ada energi yang nggak baik. Nah, sebelum energi yang lain masuk, kan bisa dong Rizwan bilang gini, tolong jangan masuk, yang ini dulu yang kita keluarin. Kan itu manfaatnya kan ada. Nah, kalau misalnya kita cuekin, ada juga manfaatnya. Nah, manfaatnya kalau kita cuekin berarti kan dia hanya fokus pada dirinya dan itu. Apakah energi yang lainnya itu akan marah? Tidak, karena kan mereka tidak ada hawa lagi, tidak ada keinginan untuk mengatur kita. Nah, tapi ada energi yang menjadikan mengatur kita, mengarahkan kita untuk melakukan kejahatan itu ya, yang dari bangsa jin itu sendiri, jin. Itu yang konotasinya mereka lebih negatif. Itu bukan leluhur ya, leluhur berarti membawa kepositifan bagi kita ya, tergantung kitanya juga ya. Dan misalnya gini, gue pengen nanya nih, Wan. Misalnya gue kan orang Bali sama bokap gue orang Sumatera. Jadi nyokap orang Bali, gue Sumatera. Apakah leluhur dari dua keluarga gue ini ngikut atau salah satunya, Wan? Kalau yang Rizwan amatin dari Pando, dua-duanya ngikut. Dua-duanya ngikut. Tapi lebih kuat, yang lebih kuat itu adalah dari ibu. Dari ibu, ya, dari yang saya Bali ya. Ya, cenderungan orang Bali kan lebih meyakini, lebih meyakini dan lebih menghargai menghargai. Kalau kita kan orang dari arah seberang kan kebanyakan cuek. Dicuekin, ya benar. Terus tapi berarti bisa dong ya dua-duanya, nggak bakalan bentrok tuh Wan ya. Karena kan pernikahan itu secret rahasianya pernikahan adalah menyatukan jiwa dan raga dan restu daripada leluhur itu. Dan gini Man, kalau misalnya dengan keberadaan mereka di samping kita nih Man, cara kita untuk menghargai atau nggak nyuekin dia gimana Man? Saat kita menerima mereka, kita perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan dan mendoakan mereka. Misalnya, ya Tuhan ampunilah dosa mereka. Sama kayak doa kita sekarang ya. Sama kan gitu. Intinya sih mendoakan keluarga. Mendoakan. Iya. Terus gue pengen nanya lagi nih Wan. Misalnya ya, kalau emang nggak ada yang negatif, tapi kan leluhur kita nggak selamanya baik gitu misalnya ya. Betul. Ada leluhur yang pernah memakai ilmu hitam atau gimana? Itu gimana Wan? Apakah ada dampaknya buat kita juga? Ya. Pada dasarnya yang Rizwan amati, sepengetahuan Rizwan itu, yang ilmu itu nggak ada yang hitam sebenarnya. Oh, nggak ada yang hitam. Hanya dari sifat dari pemakainya. Nah, misalnya kan yang Rizwan lihat nih. Mereka ini yang mengarahkan, memerintahkan jin untuk mengganggu orang. Padahal kan ilmu itu bagus. Memerintahkan jin, kan gitu, bagus kan? Ada kelebihan unsurnya menyuruh jin dimasukkan ke suatu tempat dan mengganggu orang itu. Ya, selama ini kan tamu-tamu yang Rizwan obatin, yang Rizwan tanganin seperti itu.
Ya, jadi ini kan bagus bagus karena ya. niatnya akhirnya dibikinlah dana. Kalau mau ngelakuin ini segini, ini segini, dan jinnya juga nurut. Dikasih apa imbalannya? Bisa berupa darah, adalah istilah tumbang gitu. Iya. Terus kalau begitu berarti menurut lu kalau misalnya pada zaman perjuangan dulu Indonesia menggunakan jin dengan baik dong? Menggunakan jin nggak man kira-kira? Oke, ini udah masuk ke arah lebih secret ya. Iya, lebih gue pengen tahu aja. Hawanya sekarang di rumah ini karena ngebuka tentang Indonesia, hawanya dikit aja ya. Soalnya kan mau gimana pun nggak masuk logika ya Wan ya. Tembakan kalah sama bambu runcing itu Wan. Itu yang pengen gue tanyain Wan. Balik lagi tentang kekuatan makhluk energi ini ya, yang kita sebut makhluk astral gitu. Manusia itu sendiri kan punya energi. Iya. Di samping makhluk astral berupa jin ini kan manusia juga punya. Powernya itu kan punya kan. Nah, setelah mereka aktif dari olah nafas, olah pikiran, olah rasa gitu, itu ada yang menggunakan jin. Karena mereka yakin jin ini hanya membantu atas izinnya Allah. Dan itu juga dampaknya positif ya. Ya, membela diri lah. Ya. Dan ada orang yang sudah bisa mengendalikan dirinya dan dia mengendalikan alam tidak sadarnya, bawah sadarnya dan alam sadarnya menyatu dan menjadi manusia itu benar-benar kekuatannya itu di atas manusia. Ini ada kejadian misalnya seseorang yang Rizwan pernah temui kan gitu. Dia mengobatin orang. Ini sahabatnya Rizwan mengobatin. Nah, dan orang itu benar-benar diguna-guna. Ya, kalau kata orang kan sihir gitu ya. Silahkan. Itu orang berbeda pendapat. Ya, waktu Rizwan menyaksikan itu benar-benar dari tangannya keluar pasir. Tapi itu Rizwan doang yang bisa ngelihat ya. Orang awam juga ada. Pasiennya bisa melihat. Oh iya. Kan gitu. Apakah itu bisa? Itu bisa. Atas izinnya Sang Pencipta. Jadi mereka bisa melakukan itu atas izinnya Sang Pencipta juga mengizinkan ya. Walaupun itu untuk mencelakai orang. Kalau misalnya kayak ilmu goib yang santet-santet gitu. Pada dasar mencelakai itu kan memang nggak diizinkan kan gitu. Itu kan sama dengan gini Pak, untuk Rizwan jelaskan. Kalau orang yang baik ingin membantu yang baik itu kan pasti kan kita harus mendekatkan dirinya. Ritualnya dengan beribadah lah. Beribadah gitu. Nah, kalau yang memaksa kan ujung-ujungnya harus ada persembahan. Persembahannya ini rata-rata di luar akal kita. Apakah bayi, ya kan? Apakah darah kambing atau apa kan itu pada umumnya. Dan ini jelas sekali di daerah kita ini hal-hal kayak gitu bukan rahasia umum lagi kan gitu. Menghalalkan semua cara kan gitu. Misalnya saya udah nggak suka sama si A, lakukan ini. Padahal ada opsi lain gitu loh. Di saat kita nggak suka, apanya nggak kita suka. Harusnya kan bukan kita membenci orangnya. Harusnya kan sifatnya aja yang kita tidak kita sukain. Dan kita juga harus mengoreksi diri juga ya. Saling introspeksi diri. Ada yang salah nggak dari diri gua gitu ya. Dia sampai silakan itu kita. Tapi Wan ini kita kan mau dibunuh nih. Kan kita ke arah sana. Kita menggunakan energi negatif. Dan kita menyuruh dia untuk melakukan ini karena saya nggak akan mungkin dong menang berantem sama dia. Nah itu kan keputusannya salah sebenarnya. Itu memang salah persepsinya dia untuk menggunakan itu dan akhirnya mereka kepepet karena itu kan nggak terhembus Pak. Hukumnya apa dong kalau gitu? Misalnya orang membunuh menggunakan magic. Ini masih susah nih, ada undang-undangnya belum ada kan gitu. Itu kalau di agama jatuhnya musyrik ya benar. Ya kan? Dan memaksakan kehendak Sang Pencipta dan akhirnya merasa kekuatan, ada kekuatan lebih dan energi itu dihadiahkan sesuatu. Tapi ada nggak sih Wan orang-orang awam kayak gue biasa gini, dia kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi pendamping leluhurnya ini merasa dia tuh keganggu kan? Ada nggak Wan? Orang yang ngerasa gitu kayak yang kejadian temen kita deh. Ada itu. Sampai-sampai
itu sebenarnya didampingin sama makhluk astral yang berupa bangsa jin. Ya, kalau yang bisa menyukai dari yang didampingin itu dari bangsa jin. Karena jin itu kan memiliki ya kayak kasus teman kita ini ya. Kita ini. Jadi Rizwan ini baru-baru membantu lah. Mengobati. Mengobati teman gua yang kena apa Pan? Kena. Jelasin Pan. Ya, yang tahu. Kalau laki-laki kan kalau cinta ditolak pasti ada dukun yang bertindak. Kayak lagu ya udah. Ya ujung-ujungnya seperti itu. Silakan berarti kan laki-lakinya nggak pede. Iya. Jadi yang dikatakan kisah tanah Jawa itu benar ya Wan ya? Iya, tentang cerita yang disampaikan oleh Bang Hao sama Bang Raditya benar adanya tentang medan energi itu ada. Iya, makanya di rumah Raditya Bang Radit ini katanya ini Bang, jadi hawanya bagus pas anaknya lahir gitu. Iya. Katanya ada yang ngejaga di situ kan. Karena kan terahnya dari istrinya. Iya. Enggak usah kita bahas ya, Bro ya. Kita ngebahas The Secret yang di sini aja. Dan kalau itu menurut lu orang terpilih apa kayak gua nih orang awam bisa juga ada juga pada dasarnya semua orang memiliki yang orang yang terpilih cenderung dia aktif dari lahir nah, sedangkan orang awam dia memiliki tapi perlu seseorang untuk mengaktifkan. Oh gitu ya. Terus leluhur itu kan misalnya gue punya nih pendamping ya kan kata lu semua orang punya ya kan. Itu tuh positif apa negatif kan? Energinya energi terah keturunan ini pada dasarnya semuanya positif pada awalnya positif tergantung dari kitanya kita mengarahkan mau ke arah negatif atau positif itu tergantung dari kitanya. Berarti semua yang ada di kita ini tergantung kita ya sebagai manusia mau gunainnya dengan baik atau negatif pastinya gitu. Terus yang ketiga nih terus leluhur itu kan datang nih ke kita nih pas kita lahir nih ya dia tuh sebenarnya fungsinya untuk apa sih Bang? Fungsi penting gak sih tuh? Fungsinya ada manfaatnya adalah selalu mendampingi kita untuk selalu mengarahkan kepada kebaikan pada dasarnya. Kalau dikatakan penting nggak penting ya nggak penting dari kitanya. Kalau kita gunakan fungsinya untuk mengantisipasi energi negatif dari luar itu penting banget. Nah, kalau kita memiliki energi manusia kan memiliki energi ada alam bawah sadar dan alam tidak sadar. Alam tidak sadar adalah ranahnya mereka. Nah, misalnya kita ada orang yang mau menjahati kita, maka mereka lah yang bertugasnya mereka membentengi kita tanpa kita sadarin. Itu sebenarnya dikatakan penting ya penting, dikatakan tidak penting ya tidak penting. Misalnya ada orang yang saya punya kayak gini mau saya buang gini-gini. Nah, itu kalau kita gunakan ini pendampingnya bermotif apa? Apakah dia makhluk astral? Itu kayak jin gitu ya? Iya, kayak jin, kayak kan gitu. Atau yang dari benar-benar terah energi dari lahir itu. Leluhur ya? Iya, leluhur istilahnya orang banyak saat ini. Berarti yang lu harus catat tuh bro, berarti semua orang tuh punya ya pendamping leluhur. Tapi itu tergantung orang yang sensitif apa enggak, mau digunain apa enggak. Gitu ya Wan ya? Oke. Terus misalnya gini ya Wan, gue punya leluhur nih, ternyata leluhur gue tuh orang jahat. Maksudnya dulu leluhur gue tuh tukang santet lah apa gitu kan. Terus dia ke tubuh gue ya misalnya ya. Apa itu jadi energi negatif apa positif? Apa bisa jadi positif? Kalau energi dari leluhur yang misalnya tukang santet punya ilmu hitam lah gitu. Kalau pendapat saya, sepengetahuan saya ini energi tersebut bisa dinetralisir dari si anak itu. Misalnya nggak semua anaknya dari tukang santet itu jadi tukang santet lagi. Ya benar. Yang secara simpelnya gitu. Jadi bagaimana untuk dinetralisirnya? Diputuskan. Apakah dia mau sistemnya diruqyah atau dimandikan. Pada umumnya sekarang udah banyak medisi seperti itu. Intinya sama ya. Menetralin ini ya. Menetralin energi. Oke, siap. Terus kalau yang pertanyaan gue lagi misalnya nih gimana caranya kita tahu tuh kita didampingi sama leluhur kita gitu. Firasat gitu deh. Apa yang kita rasain? Untuk latihan awal kalau mereka untuk mengaktifkan sederhananya adalah memfokuskan pandangan kita pada kening kita.
Kening sini tengah-tengah. Iya, di kening itu difokuskan di satu titik dan kita kayak orang jarang gitu. Bukan melihat jarang gini. Fokus bukan berarti fokus berkerucut, fokusnya itu jadi kita merasakan seluruh tubuh kita itu terlihat oleh kita. Itu kan dari mata, Wan. Kalau dari yang lain gitu, kayak misalnya orang datang nih mau melakukan kejahatan sama kita udah tahu nih dalam hati nih, oh dia mau jahat nih sama kita. Itu kan firasat, itu kan datang ya secara tiba-tiba ya. Betul. Padahal kita belum pernah lihat orangnya nih, tapi kita udah, gue gak suka nih sama orangnya. Ada firasat. Itu gimana tuh, Wan? Untuk mengaktifkannya. Nah, cara mengaktifkan hal-hal seperti itu kita perlu latihan. Latihan lebih awal tadi kan untuk melihat berarti dari titik fokus. Kalau untuk kepekaan rasa itu latihan dari olah rasa. Olah rasa gimana tuh, Wan? Bisa dari pernafasan, bisa dengan perbanyak mengingat Sang Pencipta. Oke, berarti termasuk lu beribadah itu rohani kita jaga ya, kita aktifin ya rohaninya ya. Ya, sama halnya seperti ini, Pak Ando. Terima kasih ya. Kalau kita mengaktifkan tingkat spiritual kita, dengan sendirinya benteng energi itu akan semakin kuat. Misalnya kok bisa kita menilai orang itu psikis ya, psikologi ya, ilmu kejiwaan. Ada tuh ilmunya, kan ada tuh. Nah, sekarang ini kan udah bukan rahasia umum lagi tentang rahasia-rahasia jiwa kan gitu. Jiwanya orang ini apakah jiwanya seperti hewan, apakah jiwanya ini seperti pemarah ya kan, apakah jiwanya ini penuh dengan kelabilan, apakah jiwanya ini jiwa seperti yang tenang yang benar-benar mendamaikan. Jadi terus sama apa lagi yang gue pengen tanyain ya, Wan? Ini kalau dari segi agama nih, Wan, bisa kita aktifin itu menurut lu kayak musyrik apa enggak gitu, Wan? Ya, balik lagi kegunaannya. Kita mengaktifkan itu untuk merasakan kebesaran Allah sebenarnya. Untuk mengingat Sang Pencipta istilahnya kalau ya. Allah mengatakan pada kita, tujuannya apa? Untuk meyakini kalau dia itu adalah Sang Pencipta. Soalnya kan nggak kelihatan nih, Bro. Soalnya nih kalau misalnya orang kayak indigo gitu kan ya, sebaiknya diruqyah biar hilang gitu. Sebagian orang mengatakan. Iya, padahal dipakainya dalam segi positif ya, tapi masih bilang itu mau penyakit gitu kan. Iya. Kalau dikatakan penyakit atau enggak itu berdasarkan orang, silakan menilai. Tapi yang saya ketahui fungsinya sudah jelas. Energi ini berfungsi terbaik untuk membesarkan Sang Pencipta. Kenapa? Sang Pencipta itu menciptakan alam yang tak terhingga banyaknya nih. Iya. Yang kita belum bisa lihat ya. Dari laut aja kita belum bisa lihat semuanya ya. Oh ya, rahasia di bumi ini ada apa aja kita belum tahu. Biarpun ilmu pengetahuan udah bertambah, teknologi bertambah, tetap aja mana tahu hewan yang ada di laut kita tahu ya kan. Betul, banyak banget, beribu-ribu hewan itu ya. Apalagi miliaran. Alam kan gede banget ya. Terus kalau misalnya gini, gue tiba-tiba gue terganggu lah dengan adanya leluhur pendamping gue ini, Wan. Terus gue bilang, Wan, gue pengen ngosongin nih, bener-bener gue tuh murni kosong, manusia yang kosong, nggak ada yang nunggakin gue lah gitu. Bisa nggak, Tuan? Bisa. Gimana caranya itu? Caranya dengan memperbanyak beribadah berdasarkan keyakinan yang Pak Ando yakini. Mendekatkan kepada Pencipta untuk semata-mata hanya percaya kepada kekuasaannya aja. Menjadi manusia yang seutuhnya untuk tidak mengharapkan kekuatan kecuali kekuatan Sang Pencipta. Misalnya kita ada mengatakan untuk terpisah, ya kita bersumpah. Ya Tuhan, Penciptaku, saya memohon energi yang ada dalam diriku itu baik dan buruknya untuk segera dibuang. Dan semata-mata saya menjadi orang yang murni, hanya ketergantungan padamu. Tujuannya adalah khawatir diri ini menyekutukanmu. Jadi kan, kekhawatiran kita. Jadi kalau kita minta kosong dengan alasan yang jelas, Pak. Alasan jelas kita adalah kita khawatir musyrik, ya silakan. Oh iya. Betul kan? Iya benar. Nah, kalau kita bertujuannya untuk merasakan kebesaran Sang Pencipta, ya nggak masalah. Iya. Kan gitu. Benar. Karena ilmu ini bisa dibawa dalam kematian. Iya. Karena ini salah satu ilmu, Pak. Biasanya kita bisa mengetahui tentang rahasia yang dipikirkan orang. Tujuannya apa? Kita tahu dia niat pikiran kita
ke kita jelek, tapi kan kita bisa ngasih solusi yang terbaik. Misalnya dia mikir, oh Rizwan itu orangnya banyak main gini. Dia udah bilang, ya nggak masalah bro, namanya manusia, hidup di dunia, mau nggak main kan, dunia ini tempat main. Yang baik aja dibenci bro, apalagi yang jahat, ya kan? Orang melakukan baik aja masih ada yang benci, ya kan? Gitu. Sama halnya kayak gini Pak, tentang kerahasiaan terah keturunan ini memang tergantung dari orangnya percaya atau nggak percaya. Tapi kalau semua berdasarkan landasan agama, semua jadi ambigu, jadi kosong. Kenapa? Karena kekuatan benar tetap Sang Pencipta. Bisa kawin, ya kan? Bisa main, ya kan? Betul. Bisa ya ngelakuin apa aja yang kita suka, bebas lah gitu maksudnya. Setuju. Kesempurnaan manusia adalah karena dia bebas memilih. Iya. Saat dia ingin memutuskan apa yang dia pilih. Iya. Makanya itu kan diciptain surga dan neraka pastinya. Bener nggak, Wan? Ya kan? Kalau kita mau ke neraka boleh, ke surga boleh. Yang penting Allah tuh udah ngasih tahu caranya nih, Wan. Lo mau ke surga pakai A, lo mau ke neraka pakai B. Gitu. Betul. Semua udah ada pilihannya. Ya. Berarti tergantung manusia kan. Kembali ke topik Pak. Tentang perah keluhuran ini, apakah berhubungan dengan surga dan neraka? Ya muncul kayak gitu. Padahal banyak doa mengatakan, ya Tuhan ampunilah diriku, keluargaku. Loh, berarti terah ini bagaimana? Padahal kan didoain mulu. Ya Tuhanku ampunilah. Kan gitu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, kalau yang muslim berdasarkan berdoa berdasarkan keyakinannya. Ini secara tidak langsung orang tuanya disebutin nggak untuk demonya? Disebutin lah. Nah, berarti terah ini ada nggak energinya? Ya ada lah. Nah, misalnya tentang medan energi, Pak. Ini kembali kepada energi ini. Di waktu leluhur kita mengatakan berdoa mereka, kan ada nggak doanya? Ya Tuhan, Sang Pencipta kami, jadikanlah anak-anak kami. Sampai sekarang juga kita gitu. Mengalir nggak? Mengalir. Berarti energi itu mengalir nggak, Pak? Mengalir lah. Untuk memahami energi sama seperti kita. Ini sederhana, simpelnya. Seperti kita duduk di atas kursi. Saat kita meninggalkan kursi itu, ada bekas nggak panas saat kita menyentuhnya? Ada, panas. Energi itu akan mengalir terus, Pak. Tergantung dari positif atau negatifnya, tergantung kita yang membawanya. Dan misalnya gini, Wan, leluhur itu roh apa gimana sih, Wan? Kalau bingung nih, energi doang. Energi ini bisa ya, namanya energi ini kan menggambarkan hawa panas itu susah ya. Kan hawa nih. Kita kan mengatakan hawa itu energi itu seperti dikatakan berasa tapi nggak berwujud, Pak. Nah, tapi kok bisa dia berwujud laki-laki, berwujud perempuan, nah gitu. Itu kan ada yang membackup. Membackup ini ya itu yang makhluk astral ini. Bisa dia dipakai oleh bangsa jin, bisa dipakai sama bangsa menyerupai lah mereka yang menyerupai. Tapi ada nggak Wan kerana leluhur ini benar-benar terah leluhur itu? Iya, benar-benar dia tuh. Nah, itu bagaimana kan gitu. Itu di luar dari pengakuan kita, Pak. Nah, kita nggak disebut kita ini keturunan A, B, C, tapi mereka yang menyebutkan kamu adalah cucuku. Kamu adalah putraku. Dan beberapa orang juga yang indigo kalau meninggal ya kan, meninggal apa? Mati suri ya. Selalu ada yang kayak gitu, Bang. Iya, betul. Ya kan? Kalau untuk ada yang jemput lah istilahnya. Betul. Peristiwa untuk momen mereka mendapatkan energi ini kan fasenya berbeda-beda. Ada yang seperti mati suri. Ada yang posisi dia tidur, tiba-tiba dia dibawa ke alam lain. Mimpi istilahnya kalau orang. Untuk memastikan dia itu laki-laki atau perempuan, inilah rahasia yang Sang Pencipta ingin menciptakan kita itu untuk berpikir ya. Nah, tiba-tiba ada energi datang, dia sosok seorang laki-laki mengatakan kau adalah anakku. Sedangkan saya ada bapaknya. Lo kan gitu. Rizwan jawab, kalau bapak adalah bapak saya, terus bapak kandung saya gimana? Dia adalah ayah biologismu, aku adalah ayah dari rasamu. Loh, kan jadi bingung kita kalau jangan gitu. Nah, tapi itulah, kita hanya sekedar menerima. Setelah kita terima, bagaimana? Ya udah, perbanyak kita mendekatkan diri Sang Pencipta. Intinya ya gimana lu juga beribadah gitu juga. Itu akan menjadi
positif dan bakal menjadi netral pastinya ya. Iya, dan nggak berbau negatif lah buat kalian kalau misalnya lu tuh rajin beribadah dan jaga lah. Iya. Ya ini Rizwan masih menyampaikan kepada Pak Ando ini negatif itu yang seperti apa, positif itu yang seperti apa, yang menurut Pak Ando aja. Ya kalau negatif kayak yang misal kita melakukan hal yang enggak nih Wan, maksudnya kan misalnya kita nakal lah, misal kayak gue mabok gitu misalnya kan, apakah itu ada berpengaruh dari energi yang lain gitu, apa dari diri gue sendiri gitu kan? Betul, bisa mempengaruhi jiwa, bisa dikarenakan itu akan menggelapkan kan. Jadi kalau istilah sekarang itu aura, jadi sinar, pancaran lah, pancaran sinar yang bisa dilihat oleh mereka yang rasanya sudah terbuka, rasanya itu peka ya, mereka matanya itu udah peka. Istilahnya di agama Islam itu kan kasyaf namanya, matanya udah tersingkapnya tapir rahasia itu. Nah, ilmu ini udah banyak dipelajarin orang, bahkan dari lahir sudah mereka miliki. Oh, jadi ada dua nih ya sifatnya, antara turunan emang sama belajar. Berarti gue orang awam bisa belajar tuh kayak gitu. Bisa untuk mengaktifkan. Belajar untuk mengaktifkan. Semua orang juga bisa dong. Bisa. Gitu semua ya. orang bisa. Jadi kalau istilah katanya sekarang indigo ya berarti Wan. Iya, itu bisa dibuat, bisa dari bawaan gitu. Karena semua orang emang punya terahnya masing-masing ya. Kita punya keturunan masing-masing lah. Gitu. Terus kalau misalnya ini Wan, misalnya mereka tuh turun untuk menjaga raga kita nih ya, jiwa kita ini, itu emang atas izin Tuhan juga. Betul. Oh gitu Wan. Tanpa izinnya tidak bisa. Semua itu berdasarkan izin. Loh kan mereka udah meninggal, mereka ada di alam barzakh. Nah, ya itu kan muncul pertanyaan kayak gitu. Iya, kan? iya. Dan mereka minta untuk dididik. Kalau itu kan hidup. Mereka minta dihidupkan ya, secara raga dong ya dihidupkan. Iya. Nah, kan gitu. Sedangkan jiwa kan kembali kepada Sang Pencipta. Gitu ya. Kalau misalnya Sang Pencipta mengatakan ya udah silakan, semua tetap izin. Dan apalagi Wan yang lu mau tambahin Wan? Jadi pesan-pesan buat orang tentang leluhur ini. Oke. Rizwan mau menyampaikan kepada semuanya bahwa sesungguhnya terimalah diri kita dan sering meminta maaf pada diri kita. Saat kita meminta maaf pada diri kita, dengan disitulah kita akan melahirkan energi-energi positif. Ya kan? Betul, misalnya maaf saya sudah berpikir gini, kita maaf pada diri kita dulu sendiri. Yang tahu benar dan salahnya diri kita adalah diri kita sebelum orang lain kan gitu. Ya, tentang keleluhuran ini terimalah diri kita bahwa sesungguhnya leluhur kita itu kan pernah mendoakan kita Pak. Ya Allah ya Tuhan kami kan gitu, jadikanlah anak dan keturunan kami. Benar, kan gitu. Dengan didoa itu energinya kan dari sana sebenarnya, jadi energi positif. Dan sampai sekarang masih ada doa kayak gitu ya, sering gitu. Ya kan. Nah, jadi energi ini kan dari sana sebenarnya. Dan tiba-tiba energi ini mewujud, apakah dia berupa laki-laki dan perempuan gitu. Yang pertama adalah percaya bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna, yang dimana manusia ini memiliki dimensi-dimensi yang sangat luar biasa. Untuk semuanya yang perlu Rizwan sampaikan selanjutnya adalah di saat kita menerima terah itu, kesejatian kita akan lahir. Bahwa kita bertugasnya untuk apa? Ya, tugasnya kita adalah sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Betul. Nah, kalau kita menerima leluhur kita menerima keturunan kita, disitulah nanti akan muncul medan energi yang baru. Seperti terlahir kembali. Dan istilah kata mah kita nggak lupa sejarah Pak ya. Nggak lupa tanah air lah ya. Berdikari ya, jas merah, jangan lupakan sejarah. Yang penting merah putih Pak ya. Merah putih. Ini mau keluar kontennya atau gimana? Enggak, tetap ini. Oke. Dah, cukup sampai di sini ya perjumpaan kita. Thanks for watching. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Bye bye.